Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar hari ini? Kakak harap kalian masih semangat ya. Masih dengan kakak Sai, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1. Bahasa Indonesia yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, membaca dan menemukan informasi. Yang kedua, menyajikan informasi dalam bentuk diagram. Yang ketiga, menarik simpulan dari suatu paragraf atau teks, simpulan yang baku, ciri dan isinya. Dan yang keempat adalah mencatat fakta dan gagasan utama dalam teks. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membaca dan menemukan informasi. Menemukan informasi dapat dilakukan dengan menggunakan unsur kata tanya berapa adik Simba. Unsur kata tanya berapa adik Simba bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama berapa, yang kedua A untuk apa, yang ketiga di untuk di mana atau bisa diganti dengan ke atau dari, dan yang keempat K untuk kapan, yang kelima si untuk siapa, yang keenam M untuk mengapa, dan yang ketujuh ba untuk bagaimana. Sekarang kita bahas fungsi kata tanya. Kata yang pertama ada kata berapa. Fungsinya untuk menanyakan banyak, jumlah, dan satuan. Contohnya, berapa jumlah siswa di kelasmu? Atau berapa umurmu sekarang? Yang kedua, kata apa. Fungsinya untuk benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contoh kalimat, apa yang sedang kamu pikirkan? Atau apakah yang dimaksud dengan fotosintesis? Kata tanya ketiga, di mana, kemana, atau dari mana? Yang fungsinya tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang dituju, tempat yang sedang dipakai atau tempat yang telah didatangi. Contoh kalimat, di mana kamu bersekolah? Atau kemana ayahmu pergi? Dan lain-lain. Tanya yang keempat adalah kapan. Fungsinya untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa, malam, pagi, siang, sore, dan kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Contoh dalam kalimatnya adalah kapan kita masuk sekolah atau kapan corona akan berakhir. Oke, kata tanya yang kelima adalah siapa. Fungsinya untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dan tokoh atau pelaku dalam sebuah kejadian. Contoh kalimatnya, siapa nama wali kelasmu? Atau siapa nama ibunda Rasulullah Muhammad SAW? Kata tanya yang keenam yaitu mengapa. Fungsinya untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, mengapa kamu tidak sholat subuh? Atau mengapa kamu menghabiskan waktumu hanya untuk bermain? Kata tanya yang ketujuh adalah bagaimana. Fungsinya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal dan cara atau proses mengerjakan sesuatu. Contoh kalimatnya, bagaimana cara merawat tumbuhan di sekitar kita? Atau bagaimana proses terjadinya fotosintesis? Itulah beberapa contoh dalam kata tanya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menyajikan informasi dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Langkah-langkahnya, yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menemukan informasi penting yang dibahas dalam setiap paragraf. Yang ketiga, informasi penting tersebut dapat berupa gagasan utama atau ringkasan dari gagasan-gagasan penjelasnya. Dan yang keempat, informasi penting yang kamu peroleh kemudian disusun dalam bentuk diagram. Berikut contoh teksnya. Bisa kalian baca sendiri dengan cara mempause video ini terlebih dahulu dan kalian baca dengan seksama. Berikut adalah contoh penyajian informasi penting dalam bentuk diagram. Contoh ini diambil dari teks sebelumnya. Bisa kalian pahami ya? Kita masuk ke materi
materi yang ketiga, yaitu menarik simpulan dari suatu paragraf. Simpulan adalah bentuk ringkas dari sebuah bacaan, teks, atau buku. Langkah-langkahnya, yang pertama, bacalah kalimat-kalimat dalam suatu paragraf atau teks dengan seksama, atau sungguh-sungguh dan teliti. Bila teks tersebut dibacakan, maka simaklah baik-baik. Temukan kalimat utama di antara kalimat-kalimat tersebut, kemudian tentukan gagasan utamanya. Dan yang ketiga, tariklah simpulan dari paragraf yang telah kamu baca dengan memperhatikan gagasan utama tersebut. Berikut ciri simpulan yang baik berisi 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari tulisan atau bacaan. 3. Dimulai dari hal khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. Dan yang kelima, dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri. Berikut ini contoh teks dan simpulannya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mencatat fakta dan gagasan utama dalam teks. Jenis teks yang membahas tentang informasi faktual, salah satunya adalah teks laporan investigasi. Teks laporan investigasi adalah teks yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, peninjauan, pengamatan, maupun wawancara. Contoh teksnya berikut ini. Seperti biasa, ada kuis di akhir pelajaran kali ini. Kuisnya adalah buatlah pertanyaan dengan kata tanya. A. Mengapa dan B. Bagaimana? Dan ketik jawaban kalian di kolom komentar ya. Kakak tunggu. Kutipan hari ini. Jangan ragu untuk memulai pekerjaan. Jangan malu bila ditertawakan. Yang penting pastikan apa yang kamu lakukan adalah hal baik dan benar. Tetap semangat belajar ya adik-adik. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.